Alhamdulillah kita selesai melaksanakan tawaf. Kan Bi, macam mana so far tawaf biasa? Okey, cuaca. Sudah jamak terjadi pernikahan antar negara di berbagai kalangan, termasuk di kalangan selebritas. Tak cuma soal jodoh, namun faktor keserupaan budaya, kehidupan sosial, dan kedekatan secara geografis membuat banyak selebritas cantik tanah air melabuhkan hatinya pada pria Malaysia. Sayangnya tak semua pernikahan tersebut berjalan mulus dan langgeng. Ada juga yang harus bercerai atau terpisahkan oleh maut. Aktris pertama yang diketahui menikah dengan pria Malaysia yakni Bunga Citra Lestari. Penyanyi sekaligus aktris ini menikah dengan pria asal negeri jiran berdarah Inggris Arsaf Sinclair. Arsaf merupakan aktor Malaysia yang berkarir di tanah air dan menikahi BCL pada 8 November 2008. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak sematawayang bernama Noah Sinclair. Sayangnya cinta mereka dipisahkan oleh maut karena Arsaf meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Sebelum menikah dengan Jering Superman is Dead, Nora Alexandra sudah berstatus janda dari seorang pria Malaysia, Alif Ali. Alif merupakan aktor yang berkarir di Indonesia yang lahir di Johor Bahru, Malaysia. Dia adalah adik aktor Miller Khan. Alif dan Nora menikah pada 2016 kemudian, namun setahun kemudian keduanya memilih untuk berpisah pada 2017. Perpisahan tersebut konon dipicu oleh perkara KDRT. Setelah bercerai dari basis Dewa 19, Yuga Sampurna, Kikan akhirnya menemukan jodohnya dari negeri seberang. Kikan Namara yang memiliki nama panjang Namara Surtikanti adalah mantan vokalis Coklat yang sudah tak aktif lagi di dunia hiburan. Ia memang sesekali muncul ke publik, tetapi ia lebih memilih memfokuskan waktunya untuk keluarga kecilnya. Rupanya Kikan dipersunting oleh Uzir Haris, seorang laki-laki berkebangsaan Malaysia pada akhir 2015 silam. Sosok Uzir rupanya merupakan manajer Kikan. Setelah gagal menjalin cinta dengan beberapa pria, Bella akhirnya melabuhkan pilihannya pada seorang pria asal Malaysia, Engku Emran, pada 2017 silam. Melakukan penjajakan dalam waktu singkat, mantan kekasih Chico Jericho ini menikah dengan duda satu anak itu. Engku Emran diketahui sebagai seorang CEO sebuah perusahaan media yakni TV Signary SDNBHD. Sayangnya umur pernikahan mereka hanya bertahan selama 3 tahun. Keduanya berpisah di tahun 2020. Sebelum menjadi model dan terjun di dunia hiburan, publisitas kisah rumah tangganya membuat nama Manohara mencuat ke publik pada 2008 silam. Pasalnya Manohara yang disunting Pangeran atau Sultan Kelantan, Tengku Muhammad Fahri Petra itu disebut penuh prahara bak cerita dalam sinetron. Manohara disebut mengalami KDRT bahkan sejak malam pertama pernikahan. Keduanya pun akhirnya memilih berpisah. Aktris peraih Piala Citra Prisia Nasution adalah salah satu aktris yang juga menikah dengan lelaki Malaysia dan sama-sama berprofesi sebagai aktor, yakni Ladil Zuhri Putra Alauddin. Keduanya menikah pada 2016 silam. Hingga kini pasangan ini masih harmonis saat ada pemberitaan yang mengusik kedua pasangan ini. Sebelum menikahi Ladil Zuhri, aktris 38 tahun ini pernah menikah dengan Ananda Siregar dan bercerai di tahun 2012. Mantan bintang film dewasa era 80-an ini juga bersuamikan seorang warga Malaysia. Sebelum menikah dengan suaminya dari Malaysia, Eni sempat membangun rumah tangga, tetapi berakhir kandas. Setelah itu ia akhirnya menikah dengan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur pada 1989. Sejak menikah kedua kalinya itu Eni memutuskan meninggalkan dunia hiburan dan menetap di Malaysia. Pernikahan mereka pun telah dikaruniai 6 orang anak. Suami Eni, Patrick, sendiri bukan seorang sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai menteri di Malaysia pada tahun 2006-2008.
Aktris pemeran Kinanti di serial hits preman pensiun ini, Tia Arifin, menikah dengan seorang Malaysia bernama Arsyaf Khalid pada 2015 silam. Arsyaf Khalid sendiri merupakan anak sambung dari Siti Nurhaliza. Sejak menikah, aktris kelahiran 1994 ini menetap di Malaysia dan sudah dikaruniai 2 buah hati. Walau telah vakum dari dunia hiburan, Tia yang kini tampil berhijab masih kerap mengunggah keseharian dirinya dan keluarganya di akun sosmed. Dian Pelangi, seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan fashion designer, diketahui pernah menikah dengan Tito Haris Prasetyo, namun pernikahan mereka kandas. Lalu pada 2019 silam, Dian kembali menikah dengan pria kebangsaan Malaysia Sandi Nasution. Dari pernikahan keduanya, dia dikaruniai seorang anak. Sandi Nasution diketahui adalah seorang peneliti yang memiliki segudang prestasi di bidang pendidikan. Dia pernah mendapat program beasiswa dari Menteri Pendidikan Malaysia sebanyak 2 kali, yaitu pada 2008 dan 2010. Putri Indonesia 2013 sekaligus top 16 Miss Universe 2013 ini sebenarnya cukup tertutup dengan kisah cintanya. Tanpa gembar-gembor, ia tahu-tahu menikah dengan laki-laki asal Malaysia, Nick Ibrahim. Nick Ibrahim sendiri merupakan seorang Associate Director Investment di perusahaan Equinas Malaysia. Wulandari dan Nick dipersatukan dalam pernikahan pada Februari 2018. Kini Wulandari Herman menetap di Kuala Lumpur dan kerap mengunggah video TikTok dirinya yang sibuk sebagai seorang istri dan telah dikaruniai 2 anak. Seorang pemerhati sosial asal Indonesia yang telah lebih dari 30 tahun hidup di Malaysia, Hairudin Harahap, menyatakan salah satu alasan pria Malaysia lebih serak berjodoh dengan wanita Indonesia adalah sifat penyabar terhadap sang suami saat telat pulang. Termasuk pula pelayanan prima di meja makan merupakan kualitas yang dimiliki oleh orang Indonesia, terkhusus bagi wanita Sumatera. Hal tersebut konon sangat jarang ditemui pada wanita Malaysia. Hal senada juga disampaikan oleh Pengarah Pusat Kurikulum Universitas Putra Malaysia atau UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Sattar Sabran. Ia mengatakan melayani dengan mesra, lemah lembut, menuruti perintah suami menyebabkan banyaknya lelaki yang suka mencari wanita Indonesia. Sementara wanita di Malaysia terlalu sibuk memikirkan pekerjaannya dan masa depannya sehingga lupa untuk fokus terhadap suaminya. Nah, ibu-ibu, kalian setuju nggak nih dengan opini kedua bapak ini?